lagi nih. Kali ini kita mau ngajakin sahabat Museum Geologi buat lihat kegiatan kita hari ini. Nah, kita sekarang lagi nyiapin merchandise, ada plakat dan juga ada buku dan ada juga yang lainnya nih yang kita lagi siapin untuk kita berikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan juga ke Pos Pengamatan Gunung Api Galunggung yang kemarin sempat berpartisipasi ke acara sosialisasi bidang museum kegeologian di Kabupaten Tasikmalaya. Yuk kita ikutin kegiatan kita yuk. Sahabat museum, kita udah sampai nih di pos pengamatan Gunung Api Galunggung. Tadi perjalanan lumayan lancar ya, sekitar 3 jam dari Bandung menuju pos pengamatan Gunung Api Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya ini. Cuacanya juga cerah, sudah sore ya sekarang. Bisa dilihat nih, kita nanti ketemu sama bapak-bapak pengamat Gunung Api Galunggung. Kita pengen cerita, pengen evaluasi gimana kegiatan sosialisasi kita kemarin, sosialisasi bidang museum kegeologian yang sudah dilakukan di tanggal 11-12 November 2020 kemarin. Yuk kita bincang-bincang di dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam pos pengamatan Gunung Api Galunggung. Seperti yang sudah saya janjikan tadi nih, kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengamat nih. Dan kebetulan juga kemarin merupakan salah satu narasumber dari kegiatan sosialisasi bidang museum kegeologian di Kabupaten Tasikmalaya ini. Kita langsung panggil aja nih Pak Adit. Halo Pak Adit, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah baik. Selamat sore semuanya. Iya, ketemu lagi nih sama Pak Adit yang kemarin juga sempat mengisi ya sebagai narasumber kita. Dan untuk kali ini saya ingin bertanya ke Pak Adit nih, gimana kesannya nih kegiatan sosialisasi kita kemarin? Menambah pengalaman baru buat saya gitu. Jadi biasanya itu kan hanya di sekitar sini anak SMP kemarin itu, kalau sekarang itu sudah satu Kabupaten Tasikmalaya yang bisa mengetahui tentang aktivitas dari Gunung Api Galunggung ini. Jadi ya memang cukup menarik sih acaranya untuk diikuti gitu. Terus menurut Pak Adit nih, ada masukan gak nih buat Museum Geologi ke depannya supaya ada perbaikan juga dari kita? Kalau ada saran-saran boleh disampaikan. Sarannya mungkin lebih diperbanyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini juga biar bisa mengedukasi banyak orang yang ingin mengetahui tentang kegeologian, tentang gunung api terutama, dan lain hal lah begitu. Baik, untuk terakhir nih Pak Adit, ada pesan untuk sahabat museum di rumah tentang terkait mitigasi bencana mungkin yang bisa disampaikan dari seorang pengamat gunung api bagaimana? Ya, yang terutama itu jangan percaya berita hoax. Jadi apabila membaca berita tentang gunung api yang bukan dari sumber dari vulkanologi, jangan dipercaya, karena semua data vulkanologi, aktivitas Gunung Api Galunggung itu ada di kita di vulkanologi. Lalu bagi para pengunjung di wisata Gunung Galunggung, harap menaati rekomendasi yang telah kita buat gitu, agar terhindar dari bencana atau kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak nih Pak Adit atas pesannya juga ke sahabat Museum Geologi yang ada di rumah. Jadi benar ya sahabat, jangan percaya hoax. Jadi kita harus tetap mempercayai sumber yang akurat, yaitu dari instansi yang memang benar-benar bisa mengeluarkan informasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya nih, yang penasaran di dalam ini ada apa aja, alatnya gimana, fungsinya seperti apa, dan keseharian pengamat gunung api seperti apa, penasaran, bisa dilihat dari YouTube channel Museum Geologi. Ada video sosialisasi di hari kedua, di sesi kedua, yang menceritakan tentang isi dari post ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Museum Geologi. Nah, sahabat Museum Geologi, sebelum kita beranjak ke lokasi berikutnya, Museum Geologi mau memberikan cendera mata untuk pos pengamatan Gunung Api Galunggung. Mana nih cendera matanya nih? Ini nih,
Kita sudah nyiapin ada plakat dan juga ada beberapa merchandise yang akan diberikan oleh Bapak Ivan selaku Kepala Seksi Edukasi dan Informasi Museum Geologi. Kang, ini ada sedikit ceramata dari Museum Geologi untuk kawan-kawan di sini. Semoga bisa menambah semangat untuk bekerja lagi. Siap. Dan melindungi masyarakat sekitar Galunggung. Terima kasih Pak. Sekarang kita udah di lokasi berikutnya nih. Kemarin kan kita dari pos pengamatan. Sekarang kita berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga mau bincang-bincang di sini. Kita mau evaluasi kegiatan sosialisasi kita seperti apa yang kemarin, terus masukannya dari pihak dinas seperti apa untuk perbaikan dari Museum Geologi. Yuk kita masuk. Nah, sahabat Museum Geologi, sekarang kita sudah berada di depan ruang kepala dinas nih ya. Kita akan bertemu dengan Bapak Haris yang akan mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang akan berbincang-bincang dengan kita. Kita ke dalam. Masukannya nih Pak, untuk masukannya untuk Museum Geologi untuk kedepannya seperti apa sebaiknya kegiatan tersebut, atau ada kritik dan saran yang bisa diberikan kepada kami? Alhamdulillah, saya pikir tadi sudah sempat disampaikan juga kan ke Bapak bahwa dengan adanya kegiatan dari Museum Geologi itu menjadi bagian dari pembelajaran terhadap masyarakat berkaitan dengan ilmu kebumian. Jadi yang namanya ilmu kebumian, karena memang walaupun tidak harus detail tahu, tapi secara garis besar masyarakat saya pikir gambaran umumnya harus ngerti lah gitu kan, terutama berkaitan dengan kondisi lingkungan di wilayah Pulau Jawa atau Jawa Barat khususnya, di mana memang ada karakteristik khusus mengenai masalah lingkungan yang sifatnya kebumian berkaitan dengan zona gempa, kerawanan gempa, banjir gitu kan, terus angin juga. Itu saya pikir sangat-sangat membantu, minimal masyarakat sedikit diberikan pemahaman supaya tidak terlalu kedepannya memiliki pemahaman yang masih sifatnya pemahaman tradisional, legenda. Jadi dengan ada sosialisasi dari Museum Geologi, masyarakat menjadi lebih paham mengenai sains yang berkaitan dengan kebumian. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir. Jadi sosialisasi itu bisa bersifat tatap muka langsung, itu akan jauh lebih interaktif saya pikir dibandingkan beberapa sosialisasi yang memang dilaksanakan misalkan secara daring. Terus juga kan interaksi antar narasumber dengan peserta akan jauh lebih jauh lebih enak lah gitu kan. Terus juga mungkin tidak hanya 1 tahun 1 kali atau tidak hanya satu tempat, bisa mudah-mudahan sih kedepannya bisa dilaksanakan menjadi agenda rutin. Dan juga mungkin beberapa tempat yang berdasarkan pemetaan dari teman-teman di geologi memang memerlukan sosialisasi khusus untuk di Kabupaten Tasik. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan rutin dan tidak hanya di satu tempat, saya pikir. Terima kasih banyak nih Pak atas kritik dan saran yang sangat membangun untuk Museum Geologi. Nah, tadi kita udah dengar ya sahabat museum beberapa kalimat yang sudah diberikan oleh Bapak Haris yang sangat membantu kita untuk pengembangan kegiatan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya dari Museum Geologi kita akan memberikan cenderamata untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang akan diberikan oleh Bapak Ivan selaku Kepala Edukasi dan Informasi Museum Geologi. Nah, ini sedikit cenderamata Pak dari Museum Geologi. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat malam. Ini kan batu Ini Jasper Pak. batu pancawarna. Nah, sahabat Museum Geologi, kita sudah selesai nih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Kita sudah berbincang-bincang banyak juga tadi di dalam terkait kegiatan sosialisasi kita. Semoga kedepannya semakin mantap lagi, semakin oke lagi kegiatan-kegiatan dari Museum Geologi. Sampai ketemu di program selanjutnya. Jangan lupa untuk follow media sosial dari Museum Geologi. Ada Facebook Sahabat Museum Geologi, ada Instagram Geomuze, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Museum Geologi. Oke, sampai ketemu. Jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Dadah.